Jadi sudut itu kan punya punya nilai warna ya, punya nilai warna dan bentuk. Nah, dari bentukan itu dan warna tersebut akan dihitung berapa nilai maksimalnya sehingga mendapatkanlah eh, apa namanya poin-poin yang seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian ini ada, sebentar. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman. Saya takut terlalu cepat ya penyampaiannya. Ini saya ngejar biar nggak terlalu malam sih. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Oke, belum ada ya. Kemudian ada fitur matching. Nah, ini ada kita bisa, jadi apabila fitur detektor digunakan untuk mencari titik yang dapat dipasangkan, maka fitur matching ini digunakan untuk memasangkan masing-masing key point tadi. Ini kan ada kita deteksi key point ya. Nah, kemudian kita matching dengan gambar-gambar yang kita tentukan di situ. Jadi pertama gambarnya sudah kita matching, kita deteksi dulu. Kemudian ketika gambar itu kita ubah-ubah bentuknya atau kita ubah-ubah posisinya, dia tetap bisa matching dari key point-nya seperti itu. Ini ada beberapa algoritma juga. Kalau tadi kan teknik ya, kalau ini algoritma. Algoritma itu kayak di machine learning seperti apa namanya? Kalau di deep learning ya kayak neural network, ANN, kemudian multi layer perceptron, single layer perceptron dan sebagainya seperti itu. Nanti bisa teman-teman baca juga. Ini contoh fitur matching, di mana kita bisa melihat yang tadi gambar gedung ya di sini. Nah ini setelah saya, sorry, nggak mau dia. Oh ya, gambarnya jadi satu soalnya. Nah ini setelah kita coba lihat key point-nya, akan ada gambar atau sudut si ini ya, apa namanya, atapnya. Kemudian ada sudut lagi di bawah atap, ada sudut plafon, ada sudut tiang dan sebagainya, tiang gedung. Ada tiang bendera, ada benderanya juga. Nah, ketika gambar tersebut kita rotate di situ, maka atau kita ubah bentukan, kita ubah posisinya, maka key point tadi sudah bisa mematching. Ya. Oh ternyata gambar seperti ini, key pointnya di sini. Kemudian gambar seperti ini, key pointnya yang di sini. Jadi dia bisa mematching manakah yang key point yang sesuai seperti itu. Nah ini juga yang digunakan di dalam face recognition, di mana sudut-sudut tadi meskipun orangnya itu bergerak, misalkan ketika diambil gambar pertama sebelum sebelum face recognition dibuat ya, kan ada pengambilan data. Nah, data pertama itu jaraknya itu sekian gitu, mungkin dari CCTV ke apa namanya, ke tempat dia berdiri jaraknya 50 cm misalnya. Tapi ketika sudah dibuat face recognition-nya, jarak 50 cm-nya itu nggak mungkin pas kan gitu. Kan jarang kita lihat berdiri tepat di sini gitu. Kalau nggak tepat nggak kedetek misalnya ya. Kan jarang seperti itu. Karena sudah ada apa namanya, sudah ada deteksi fitur, deteksi key point di dalamnya. Nah, setelah dideteksi key point-nya tadi, meskipun jaraknya 51 cm, 52 cm, 40 cm, dia bisa mendeteksi manakah key point-nya seperti itu dan dicocokkan ke dalam database seperti itu, sehingga bisa melihat oh ini ternyata si A yang masuk atau yang absen gitu ya dari face recognition seperti itu. Nah, manusia itu apa namanya, punya nilai unik di mana apa namanya, pergerakannya itu pasti berbeda di situ. Berbeda dengan robot. Ya. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar verify a human gitu ya, misalkan di apa ya, misal kita masuk di website atau di mana, misalkan ada verify cara kerjanya gitu ya. Nah, misalkan ya I'm not robot gitu ya. Nah, kalau teman-teman apa namanya, perhatikan di sini. Kenapa apa namanya? Apakah bisa gitu ya? Apakah bisa sebuah bot
itu mengklik checklist ini gitu. Bisa nggak kira-kira? Kalau saya bikin bot, gitu ya, bikin codingan, dia otomatis ngeklik checklist ini. Jadi ketika setiap ada CAPTCHA yang seperti ini, CAPTCHA yang seperti ini, dia otomatis terklik oleh robot. Kira-kira bisa nggak? Boleh. Ada yang berpendapat mungkin? Silahkan di balik chat. Bisa nggak kira-kira kalau misalkan saya buat robot atau buat bot ya untuk mengeklik sistem keamanan I'm not a robot. Ada yang berpendapat mungkin? Silakan. Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan sistem I'm not a robot ini seperti apa? Kenapa kok dia bisa digunakan sebagai sistem keamanan di dalam sebuah website? Yang berpendapat, silakan. Ada mungkin? Tracking gerakan kursor. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang berpendapat. Oke. Jawabannya betul ya, dari tracking kursornya. Jadi robot atau bot itu memiliki gerakan yang monoton, bisa disebut monoton. Jadi ketika ada CAPTCHA yang seperti ini, kalau misalkan pakai bot, itu dia langsung bisa ngeklik ke tengahnya, gitu ya. Kursornya bisa diklik. Gitu ya. Meskipun kita juga ngekliknya dalam kondisi diam, kalau misalkan kita pakai kursor ya, dalam kondisi diam. Bot itu bisa langsung mengklik di situ. Nah, dari tracking, dari apa namanya jarak ya, dari alur kursor itu masuk ke dalam apa namanya checkboxnya itu sudah dihitung sebenarnya, sudah dihitung. Jadi bagaimana dia bisa ngeklik ini ada di apa namanya bagian mana gitu. Kalau robot pasti akan di tengah-tengahnya gitu. Sedangkan kalau manusia, meskipun kita tengahin langsung gitu ya, tengahin banget gitu ya, pasti akan ada nilai uniknya di situ. Nah, sehingga makanya si apa namanya si CAPTCHA yang seperti ini yang not robot itu sulit sekali untuk di apa namanya dijebol oleh robot tadi seperti itu. Jadi ada nilai unik. Sama dengan kembali lagi ke gambar ya tadi. Di dalam rekognisi atau deteksi key point itu manusia memiliki gerakan uniknya masing-masing di situ. Dan inilah yang diidentifikasi sebagai manusia. Ketika sistem sekarang ya verifikasi wajah sekarang itu nggak bisa yang sudah diperbarui ya, maksudnya kayak mungkin kalau nggak salah di Gojek sekarang ada Vermoknya ya, kalau nggak salah ya. Jadi Vermoknya itu nggak bisa pakai robot, nggak bisa pakai gambar, nggak bisa pakai kalau dulu kan mungkin orang mau apa namanya verifikasi wajah kasih gambarnya aja udah ketek gitu ya, ini gambar orangnya. Tapi kalau di sekarang apa namanya dia deteksi manakah yang robot manakah yang bukan. Kalau robot dia nggak ada gerakan atau nggak ada nilai uniknya. Nah, kalau manusia pasti ada gerakan-gerakannya yang
meskipun itu kecil gitu. Nah, ini deteksi sebagai manusia gitu. Nah, ini face recognition yang sekarang udah memakai pola yang seperti itu, sama dengan si I'm Not a Robot dari Kafka ini, seperti itu. Oke. Ya. Nah, kembali lagi ke sini, kita bisa ini ya, kita bisa mendeteksi key point dari sebuah gambar. Nah, jadi ketika gambar itu mau kita bolak-balik, kita geser ke sana kemari, karena dia sudah memiliki nilai di sudut itu, ya tetap terdeteksi itulah sudut dari gambarnya. Oke. Seperti itu. Ini template matching, saudara. Bikin dua tadi. Tapi sama sih sebenarnya codingannya. Ini matching dengan template ya. Contohnya, saya mau lihat gambar instant di sini. Saya punya gambar instant. Dan satu ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini gambarnya saya crop gitu ya. Kemudian mau saya deteksi di situ. Nah, gambar instant ini mau saya lihat polanya. Saya deteksi polanya, saya deteksi sudut-sudutnya, dan saya cocokkan dengan gambar Solvay Conference. Solvay Conference gambarnya seperti ini. Oke, ini gambar Solvay Conference. Sorry. Wait. Manggil gambar, oh yang ini ya. Solvay Conference JPG sama on-page. Coba saya lihat. Oh yang ini, sorry. Bukan yang ini ya. Ini yang saya crop. Ini gambarnya. Tapi nanti bisa dicoba. Yang bawahnya ya. Kalau saya coba dulu. Nah, kalau ini masih belum matching ya. Ini kan masih melihat gambarnya. Coba saya ganti gambarnya yang ini. Solvay Conference-nya tetap. Ini saya ganti. Oke. Ini gambar instant dan ini Solvay Conference. Masukkan gambarnya. Kemudian mau saya matching. Nah, gambar Solvay Conference tadi, ini kan ada instant di dalamnya. Tapi bagaimana caranya saya bisa mendeteksi ini adalah instant? Bagaimana caranya? Nah, saya deteksi dulu key point dari instant yang ada di sini. Saya hapus saja deh. Instant yang ada di sini. Oh, gambarnya polanya seperti ini. Kita gunakan beberapa metode di dalam mengcompare dari segmentasi gambarnya ya. Ngelihat key point-nya tadi ya. Kemudian saya cocokkan dengan gambar Solvay Conference. Jadi manakah di gambar ini yang memiliki pola seperti ini? Gitu. Nah, setelah saya coba di sini, ini ada beberapa metode di dalamnya. Yang pertama pakai TM koefisien di situ. Ini hasil matchingnya. Hasil matching itu proses matchingnya ya. Jadi ada gambar, ada nilai-nilai yang dia proses di dalamnya, sehingga dia bisa deteksi manakah yang instant, manakah yang bukan. Gitu. Nah, dengan TM koefisien, dia hasilnya seperti ini, mendeteksi bahwa ternyata orang yang ada di sini, saya nggak tahu namanya ya, nah, yang ada di sini, ini deteksi sebagai instant di situ. Kan ada kesalahan gitu ya. Ini mungkin kalau di gambar lain teman-teman bisa langsung kedeteksi ya, tapi kalau di sini gambar yang dua ini dia nggak kedeteksi gitu. Oh, ternyata nggak cocok nih pakai TM koefisien gitu. Coba kita gunakan yang namanya TM koefisien dengan normalize di situ, dengan dinormalisasi. Hasilnya dia bisa mendeteksi manakah yang instant dan manakah yang bukan instant di situ. Ini hasil matchingnya dari warna-warna tersebut. Ini kayak keblur gitu ya modelnya. Tapi sebenarnya ini proses dari mencari key point-nya tadi yang dicocokkan. Nah, setelah dicocokkan dari gambar instant yang ini, dia bisa deteksi dari Solvay Conference, gambar Solvay Conference, inilah instant. Gitu. Ini cocok menggunakan
coefficient normalize tadi. Tuh, kemudian kalau pakai TM correlation, di sini dia nggak kedeteksi siapapun. Kalau yang pakai correlation normalize, dia kedeteksi juga si Einstein-nya. Dan lebih tepat di situ ya, lebih cocok daripada yang sini tadi ya. Kalau ini kan dia masih ada kotakannya di sebelah kiri ya, lebih banyak ya, kurang tengah. Nah, kalau di sini dia lebih tengah di situ. Kemudian ini pakai TM SPDIF, SQ difference juga bisa kedeteksi, dan normalize, SQ normalize juga bisa kedeteksi. Seperti itu. Itu contoh penggunaan deteksi fitur untuk melihat atau mencari key point-nya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Kalau ini give aja sih. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Coba kita praktek gunakan object tracking ya. Kita pakai YOLO aja. Silakan teman-teman bisa install dulu, karena ini nggak bisa pakai Google Colab karena dia menampilkan window baru. Jadinya teman-teman silahkan install dulu di laptopnya masing-masing ya. Sebentar, saya coba tutorialkan sekalian aja. Kayak entire screen. Okay. Bisa pakai, saya nggak tahu kalau diklik kanan gini bisa nggak open terminal gini atau open command prompt gitu ya. Kalau mungkin nggak bisa, diklik aja tanda open cmd folder misalnya. Nah ini ya. Kalau di Windows ya, kan kebanyakan teman-teman pakainya Windows. Jadi saya in folder. Bukan. Nah, silakan buka command prompt-nya dulu ya. Nah, ini nggak harus pakai Visual Studio Code. Kalau mau pakai VS Code juga silakan. Gitu. Ini pakai yang sederhana aja. Mungkin kalau dari awal ya, saya buat buka command prompt misalnya. Ini anggap aja command prompt ya. Kalau di Windows, diklik tanda Windows-nya, lalu klik aja yang namanya CMD. Misalkan kalau di sini klik Windows gitu ya, terus nanti CMD. Nah, nanti buka terminalnya, buka command prompt-nya. Terus saya close ya. CMD gitu ya. Jadi diklik masuk ke sini. Kemudian masuk ke dalam folder yang teman-teman buat tadi. Kalau tadi saya buatnya ada di dalam dokumen ya. Silakan cari, bisa pakai, kalau di Windows pakai dir ya. Dir. Kalau di sini bisa pakai ls, kalau di Ubuntu. Silakan di dir. Nah, ini ada dokumen namanya cd ke documents gitu. Klik aja doc, kemudian tab. Nah, biar cepat aja ngekliknya. Nah, kemudian tadi saya coba lihat lagi pakai dir misalnya. Di sini tadi saya buat folder namanya computer vision. Bisa masuk dulu ke dalam folder tersebut, cd computer vision. Kalau mau clear, Ctrl L. Oke, sudah ya. Nah, kemudian install dulu yang namanya virtual environment. Kalau di Windows apa ya? Install virtual environment Windows.
bukan, ini buat create. Nah, kalau Windows ya. Oh, pakai pip ya. Silakan dicek dulu Python versionnya. Python version sudah keinstall belum? Kalau saya pakai Python 3 ya. Nah, ini sudah keinstall, saya pakai yang 3.12. Nya bebas sih mau pakai yang berapa. Tuh. Kalau sudah terinstall Python version Pythonnya di tempatnya teman-teman, install menggunakan pip ya. Pip install virtual environment. Pip aja nih. Ini ya, bisa jalankan ini. Yang bisa kalau di Windows sudah include sih apa namanya? Kalau installnya Python dari sini ya, udah include pipnya. Ini bisa pip install, sorry. Python coba dicoba dulu deh pip versionnya gitu ya. Udah keinstall atau belum? Pip version. Untuk pip minv gini juga bisa. Ini saya udah keinstall pip 24. Coba dicek dulu ya teman-teman masing-masing sudah keinstall belum pipnya. Ini buat install virtual environment-nya nanti. Sudah mungkin? Kalau ada yang ketinggalan bilang ya. Kemudian kalau pipnya sudah terinstall, silahkan bisa install yang namanya pip install virtual. Cari yang Windows deh ya. Pip install virtual environment. Kalau yang di tempatnya pakai pip 3, sesuaikan aja. Nanti pakai pip 3 gitu ya. Kalau saya pakai pip udah masuk ya. Jadi pip install virtual environment. Virtual environment, sorry. Nah, tadi. Dan di enter nanti jalankan. Nah, kalau sudah, sekarang buat virtual environment-nya di situ ya. Lokal ya. Buatnya mana tadi? Cari. Cari contoh Windows coba ya. Udah install, kemudian tadi udah masuk ke foldernya masing-masing ya. Kemudian create aja namanya virtual environment, terus nama environment-nya. Misalkan di sini virtual env, namanya misalkan tracking misalnya. Sorry. Python ya. Misalnya di ini. Kalau di Windows mungkin ini ya. Langsung aja. Tapi di dalam foldernya ya teman-teman ya. Jangan di luar, nanti bingung nyarinya. Jadi pastikan sudah masuk ke folder yang teman-teman buat tadi. Apa ya? Sebentar. Oke, sebentar dulu ya teman-teman. Kemudian silakan tadi install dulu ya. Python. Kalau di, saya nggak tahu kalau di Windows sama nggak ya. Jadi kayak gini. Untuk membuat virtual environment-nya Python m ini make gitu ya. Kemudian vnv, terus nama virtual environment-nya. Misalkan pakainya ini tadi ya, tracking ya. Tracking misalnya.
Python 3 ya. Kok 2. Oke, sudah tracking, nanti dia nge-create virtual environment-nya. Nah, ini sudah masuk. Kalau saya baca di sini ada folder tracking namanya. Nah, folder ini berisi nanti library-library yang kita gunakan. Gitu. Nah, untuk mengaktifkan virtual environment-nya bisa pakai cara seperti ini, source. Ini saya copy aja deh dulu. Jadi sesuaikan ya teman-teman ya. Python 3, kalau mau pakai Python biasa, Python 3-nya udah masuk di sini ya pakai aja. Nama virtual environment-nya bebas. Kemudian source, kemudian di tracking bin activate. Oke, jalankan. Nanti di sini ada tanda apa namanya? Oh iya kan teman-teman ada ini ya, kelas full stack ya, harusnya sudah dapat ini. Gitu. Kemudian install yang namanya Ultralytics. Di sini YOLO install. Install aja. Pip install Ultralytics. Copy aja, masukkan ke sini, terus dijalankan di situ. Ini mungkin agak lama ya. Saya pakai yang udah aja. Silakan teman-teman bisa coba dulu ya. Diinstal dulu Ultralytics-nya. Ini sambil menunggu saya demokan pakai yang sudah ada. Kalau untuk aktifannya diaktifkan. Saya di dokumen tadi pakainya mana ya, YOLO ya, so simple YOLO. Oh bukan, saya lihat dulu. Oh ini hapus saja. Oke. Source YOLO bin activate. Oke, ini yang udah saya install ya Ultralytics-nya. Jadi kalau mau cek ada di pip list di sini. Nah ini bagian dari YOLO tersebut. Jadi keinstall beberapa library yang digunakan di dalam YOLO itu. Ini cuma install Ultralytics tadi. Nanti ini udah ada semua di situ. Nah enaknya kalau misalkan kita pakai virtual environment, misalkan ini nggak kita pakai ya, kita cukup menghapus foldernya aja di situ atau hapus isi dari library ini. Gitu. Jadi nggak kecampur lah dengan file system kita di situ. Kalau kita installnya di luar ya, di luar virtual environment kan jadinya kita perlu ngapus lagi gitu dan cukup makan waktu biasanya. Dan ini juga biasa digunakan untuk membuat beberapa project di situ. Jadi library satu dengan library lainnya biasakan ada beda versi. Nah, itu biar nggak kecampur-campur versi-versinya, gunakan si virtual environment ini. Nah, setelah dibuat, teman-teman bisa buat yang namanya file.py di sini. File.py. Jadi cukup ini aja ya dibuatnya. Cara buatnya bisa pakai VS Code atau mau pakai TXT juga bisa. Misalkan pakai Notepad ya. Ini text editor. Saya buat aja di sini pakai touch. Misalkan, ini udah saya buat ya. Di sini kalau mau buatnya misalkan dari sini ya. Touch. Nama filenya misalkan track detection detection.py ls. Nah ini ada track detection, pakai nano aja kita deteksi.
Nah, ini kemudian codingannya taruh sini. Codingannya karena kan manggil YOLO aja ya, jadinya kita cukup saya open with saya editor aja. Ini teman-teman bisa pakai. Saya share di mana? Ya, sorry. Share note. Ini ya. Ini copy aja. Masukin ke nanonya tadi. Sorry, ke file .py-nya ya. Kita dimasukin di sini. Oke, kemudian yes, enter. ls sudah. Kemudian jalankan namanya track detection.py tadi. Nah, di dalam file ini tadi kan ada, saya jelaskan dulu ya. Ini from Ultralytics, sorry, dari nano aja deh. Nano track detection. Nah, ini ada from Ultralytics import YOLO. Jadi dari library Ultralytics tadi panggil nama fungsi yang namanya YOLO. Nah, YOLO ini untuk memanggil si modelnya. Jadi karena ini model jadi ya, jadi kita bisa pakai YOLO v8n.pt. Jadi di YOLO ini sudah punya deteksi gambar atau objek yang sudah dia training gitu. Jadi kita nggak perlu training lagi. Tapi kalau misalkan kita pakai custom dataset, misalkan data-datanya kita gunakan yang lain gitu ya, kita bisa training dulu datanya menggunakan model ini. Nah, kemudian model YOLO panggil YOLO v8n.pt. Nah, nanti dia akan ngedownload. Kemudian buat variable result di mana model tadi, model YOLO v8.pt ini men-tracking dari sumber 0. 0 ini webcam gitu ya. Kalau mau teman-teman tracking dari file gitu ya, file apa namanya MP4 atau .avi atau mungkin file-file video itu teman-teman ganti path-nya di situ. Misalkan di sini bisa diganti namanya, tapi filenya ini ya, filenya di dalam satu folder yang sama ya. Misalkan file, sorry, pakai kayak gini, file.mp4 misalnya gitu, atau yang lain di situ. Sesuaikan aja namanya. Nah, karena saya mau coba pakai webcam, saya pakai 0 aja. Kemudian show true untuk menampilkan apa namanya window-nya nanti. Kemudian tracker gunakan by track YAML. By track YAML ini dari YOLO-nya sudah ada, jadi dia bisa mendeteksi mana apa namanya data-data yang sudah di training, yang sudah dianotasi, sorry. Jadi bentuk anotasinya udah dalam file YAML. Oke, kita save ya tadi. Nggak ada perubahan, lalu buat aja Python 3 kalau saya di sini. Kalau teman-teman pakai Python biasa, Python aja. Kemudian track detection.py. Saya coba jalankan. Nanti dia kedeteksi. Nah, ini kamera saya sudah kebuka. Terus, nah ini udah kelihatan ya. Ini bentuknya ada lognya di situ. Agak ini. Ini ada lognya ya. Jadi dia deteksi di detik sekian, sorry, di kecepatan sekian dia deteksi 1% di situ. Ini kan jadi ini model yang sudah jadi di situ ya. Saya nggak perlu apa namanya, karena ini dari YOLO-nya langsung, jadi nggak perlu anotasi lagi di situ. Jadi udah bisa mendeteksi, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. Nah, jadi kedeteksi wajah saya di situ ya. Nanti kalau ada orang lagi di samping saya kelihatan gitu. Atau misalkan saya ada botol misalnya, deteksi nggak botolnya nih? Coba kedeteksi nggak ya? Nah ini nggak kedeteksi ya. Atau dia kurangin. Nah kelihatan ya. Botolnya, sorry, botolnya ke deteksi juga nih. Nah, ada angka-angkanya itu 0,4, 0,5 itu tingkat akurasinya. Kemudian ID itu apa namanya, label yang dia training di situ, label yang dia anotasi.
gitu. Ini datanya, gambarnya sudah bisa ke deteksi, objeknya sudah kedeteksi. Prinsipnya dari mana? Prinsipnya dari yang kita pelajari tadi. Jadi si YOLO ini dia sebenarnya pakai arsitektur yang namanya CNN. Nanti kita pelajarin di machine learning atau convolutional neural network, di mana YOLO tadi itu ada processing gambarnya, deteksi key point-nya, kemudian processing warnanya, deteksi bentuknya, kemudian dilihat teksturnya dan sebagainya, sampai dia bisa mendeteksi manakah yang orang, manakah yang bukan di situ. Jadi ketika ada perubahan di sini, misalkan saya geraknya ke kiri gitu ya, ke kanan gini, jadinya kelihatan di sini, oh objeknya kelihatan juga, ke kiri jadi kelihatan juga. Jadi bergerak sesuai dengan key point-nya, seperti itu. Tapi key point-nya tadi udah berbentuk sebuah bounding box di sini ya. Gitu. Jadi nggak kelihatan sudut-sudutnya lagi. Seperti itu. Kalau teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut, jadi ada deteksi apa saja yang ada di sini, yang di YOLO ini ya. Bentar, saya coba cek dulu ya. YOLO ID kelas ID. Nah, coba kita lihat konverter. Ini ada 91 kelas yang ada di dalam YOLO yang sudah ada gitu ya. Sorry. Lihat dulu. Benar gak nih? Dataset. Bisa di GitHub sih. Sebentar. Cari di ini aja deh. Nah ini ya. Jadi ada person, recycle. Mungkin ini ada perubahan ya. Karena tadi botol itu nomor 5. Nah ini ada perubahan. Ini bis di sini. Ini sekarang pakainya YOLO 11 ya kalau nggak salah. Tuh, jadi ada perubahan-perubahan. Tuh, nah ini ID yang lama di sini. Ini YOLO V3. Sorry, ini V8 ya. Oh, kita masih pakai V8 tadi ya. Ini apa? Kalau V11 masih ada mungkin ya. Oke. Mungkin ada perubahan karena ada perubahan versi juga. Mungkin V11-nya masuk dalam model V8 juga bisa. Itu. Ya, itu contohnya di mana kita bisa deteksi objek-objek yang ada di dalam ID ini. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu training data yang banyak gitu ya, karena ini sudah di training dari YOLO-nya. Tapi kalau misalkan nanti pengen gunakan custom dataset, misalkan teman-teman ada project nih atau mau bikin aplikasi yang bisa deteksi kanker kulit misalnya, atau mau deteksi plat nomor di situ. Ini kan plat nomor belum ada ya, belum kedeteksi gitu. Atau sudah ada mungkin ya di yang lain. Jadi bisa dilihat dokumentasinya. Atau mau deteksi hal-hal yang belum ada di dalam kelas ID-nya si YOLO tadi. Nah itu bisa teman-teman training, jadikan file YAML di sini ya. Kemudian teman-teman sesuaikan di situ. Sesuaikan dengan modelnya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Atau ada yang error? Boleh share mungkin ya. Saya close dulu ya. Ctrl Z, stop dah. Jadi activate. Dah. Oke. Seperti itu. Saya close. Oke, mana tadi? Oke, ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman silakan.